Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Tamara Rahma Putri Kusuma dengan NIM 1913031012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab UAS Praktikum Biokimia dari nomor 1 hingga 10 secara satu persatu. Untuk nomor 1, yaitu data suatu hasil percobaan aktivitas enzim sebagai berikut, yang mana dapat ditampilkan dalam slide yang ada pada tabel, dengan pertanyaan nomor 1, yaitu dengan menggunakan grafik, tentukan apakah mekanisme enzim diet tersebut di atas mengikuti mekanisme kinetika Michaelis Menten, dan yang kedua, estimasi nilai Km dan Vmax. Lalu jawabannya untuk pertanyaan A, berdasarkan data tersebut dapat diketahui konsentrasi substrat dalam milimolar 1 per konsentrasi substrat dan 1 per volume, yang mana dapat dilihat jawabannya pada tabel yang berada di bawahnya. Dan berdasarkan data tersebut maka diplotkan sebuah kurva sebagai berikut, yang mana kurva ini disebut dengan kurva Lineweaver-Burk, yang mana dengan persamaan Y sama dengan 724,88X dikurangi 0,1807 dengan R atau signifikansi yaitu 0,9671. Berdasarkan kurva di atas, maka dapat dikatakan bahwa mekanisme enzim mengikuti mekanisme kinetika Michaelis Menten. Hal ini karena persamaan Michaelis Menten menyatakan bahwa laju reaksi enzimatik akan meningkat saat konsentrasi substrat juga meningkat, dan peningkatan kompleks enzim substrat yang tidak mengikat akan menurunkan laju reaksi. Nah, berdasarkan kurva tersebut dapat dilihat bahwa laju reaksi akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu estimasi nilai Km dan Vmax. Jadi berdasarkan kurva tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diketahui persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 724,88X dikurangi 0,1807, yang mana nilai X-nya itu 0,000249. Dan Km itu dapat dicari dengan 1 per nilai X, yaitu 1 dibagi 0,000249 menjadi 4016,06 dengan Vmax yaitu min 5,534. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu suatu sampel A ditambahkan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Yang mana percobaan untuk sampel A itu dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide. Di mana jawabannya yaitu jenis asam amino yang mungkin ada dalam sampel A adalah tirosin dan triptofan, yang mana hal ini diperkuat dengan adanya uji reaksi Volin-Shio-Kalteu yang merupakan pengembangan dari uji Biuret untuk menguji kadar protein yang ditandai dengan warna biru, yang mana hal ini didapatkan dalam percobaan. Kemudian dilakukan uji Milon bertujuan untuk mendeteksi adanya asam amino dalam suatu sampel yang mana ditandai dengan tanda positif berwarna merah, yaitu hal ini juga didapatkan dalam percobaan. Kemudian dilakukan uji santok protein yang mana bertujuan untuk mendeteksi adanya gugus benzena atau adanya asam amino tirosin, fenilalanin, dan triptofan dengan terjadinya reaksi nitrasi pada inti benzena yang ada pada protein. Nah, hasil positifnya itu ditandai dengan warna kuning, yang mana hal ini didapatkan dalam percobaan. Lalu dilakukan uji Hopkins-Kohl yang bertujuan untuk mendeteksi adanya asam amino triptofan, yang mana hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi ungu atau akan terbentuk cincin ungu, yang mana hal ini juga didapatkan dalam percobaan. Nah, kemudian dilakukan uji Sakaguchi yang bertujuan untuk mendeteksi adanya arginin dalam sampel, yang mana hasil positif ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Namun, pada percobaan tidak didapatkan hasil berwarna merah, melainkan didapatkan hasil tidak berwarna, yang mana menunjukkan tidak adanya arginin dalam sampel. Kemudian dilakukan uji nitroprusida yang dilakukan untuk mendeteksi adanya sistein, yang mana jika hasil positif ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Namun, pada percobaan tidak didapatkan warna tersebut, melainkan tidak berwarna, sehingga menunjukkan tidak adanya sistein dalam sampel. Lalu dilakukan uji Pauli untuk mendeteksi adanya asam amino tirosin atau histidin, yang mana hasil positif ditandai dengan adanya perubahan menjadi merah, yang mana hal ini didapatkan dalam percobaan. Namun
Pada uji sampel protein juga ditandai hasil positif adanya gugus benzena, sehingga dalam uji Pauli ini terdapat kemungkinan asam amino yang terdeteksi adalah tirosin. Dengan demikian, asam amino yang mungkin ada dalam sampel adalah tirosin dan triptofan. Kemudian soal yang ketiga yaitu, apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrin, selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Jelaskan mengapa reaksi ninhidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Uji ninhidrin bertujuan untuk mendeteksi adanya asam amino. Pemanasan bertujuan agar protein terdenaturasi, sehingga protein dengan banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul yang lebih kecil dan mempercepat reaksi dengan ninhidrin. Prinsip uji ninhidrin ini adalah adanya reaksi asam amino bebas dengan ninhidrin. Asam amino bebas memiliki gugus NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Reaksi asam amino dengan ninhidrin ini akan membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3, hidrindantin, dan CO2. Hidrindantin yang bereaksi dengan NH3 dan ninhidrin akan menimbulkan perubahan menjadi warna biru. Reaksi ninhidrin dapat menentukan asam amino secara kuantitatif karena kompleks yang berwarna biru ungu yang dihasilkan dapat menyerap pada panjang gelombang tertentu, yaitu 570 nanometer. Semakin banyak ninhidrin pada zat uji yang dapat bereaksi, maka warna yang timbul akan semakin pekat. Dengan demikian, uji ninhidrin dapat digunakan untuk menentukan kadar asam amino dengan spektrofotometri. Adapun persamaan reaksi ninhidrin dengan asam amino dapat kita lihat persamaan reaksinya dalam slide yang ada di sebelah kanan. Kemudian soal nomor 4 yaitu tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase pirufat dan apa arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Jadi, transaminase atau disebut juga aminotransferase merupakan pemindahan gugus alfa amino dari asam amino 1 ke asam amino lainnya. Tujuan percobaan transaminase ini adalah untuk mengukur kenaikan aktivitas transaminase glutamat oksaloasetat dan transaminase glutamat pirufat. Adapun persamaan reaksinya yaitu asam amino alanin bereaksi dengan alfa ketoglutarat akan menjadi pirufat dan glutamat. Adapun persamaan reaksinya dapat kita lihat pada slide yang berada di sebelah kanan. Nah, transaminase yang tinggi dalam darah menandakan adanya kerusakan pada organ hati. Ketika organ hati rusak, maka enzim akan keluar dari sel dan masuk ke dalam pembuluh darah. Hal ini yang menyebabkan transaminase yang tinggi dalam darah. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu, jelaskan cara menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Jadi metode pemurnian DNA yang terdapat pada sel bakteri itu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa penanganan, yang mana sirah khusus ion klorat dapat memisahkan protein dari DNA. Kemudian isoamil kloroform digunakan untuk denaturasi dan koagulasi protein lebih jauh dengan sentrifugasi. Kemudian DNA akan secara selektif selama penambahan etanol yang membuatnya menggulung serat panjang DNA dari makromolekul yang lain, misalnya RNA dan protein yang terkoagulasi. Kemudian DNA juga dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV phase, di mana DNA hasil percobaan diukur pada panjang gelombang 260 nanometer, sedangkan untuk protein diukur pada panjang gelombang 280 nanometer. Nah, DNA akan dinyatakan murni jika nilai rasio absorbansinya yaitu 1,8 hingga 2,0. Pada isolasi DNA darah, sel DNA merah harus dilisiskan agar sel darah putih yang mengandung inti sel dapat diisolasi dari sel darah merah. Kemudian soal nomor 6 yaitu, jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%, massa jenis 98, mRs sama dengan 32. Dan yang kedua yaitu NaOH 2 molar dari kristal NaOH dengan mRNA 23, O16, dan H1.
Jadi, yang pertama untuk membuat H2SO4 0,5 molar dengan volume 100 ml dari larutan stok H2SO4 98%. Adapun prosedurnya, yang pertama itu kita harus menghitung H2SO4 98% yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan persen dikali massa jenis dikali 10 R, di mana 98 dikali 1,83 dikali 10 per 98 sama dengan 18,3 molar. Jadi molaritas H2SO4 98% itu adalah 18,3. Dengan menggunakan rumus M1 kali V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi, dengan substitusi angka-angkanya yaitu 0,5 dikali 100 dikali 2 sama dengan 18,3 dikali volume dikali 2, itu akan mendapatkan volume H2SO4 98% yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2,73 ml. Lalu prosedurnya yang pertama yaitu ukur H2SO4 98% sebanyak 2,73 ml dengan menggunakan gelas beker dan bantuan pipet tetes. Lalu masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, lalu masukkan H2SO4 98% yang sudah dihitung tadi. Lalu tambahkan aquades hingga tanda batas dan kocok larutan hingga homogen. Nah, jika ada masih sisa H2SO4 98% dalam gelas beker, lalu itu diletakkan dalam lemari asam atau ruang asam dan diberi label. Kemudian yang kedua yaitu membuat NaOH 2 molar yaitu dengan volume 100 ml dari kristal NaOH. Adapun prosedurnya sebagai berikut, yang mana hitung terlebih dahulu jumlah padatan NaOH yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus massa dikali 1000 dibagi Mr dikali volume. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka akan didapatkan 2 sama dengan massa dikali 1000 dibagi 40 dikali 100. 2 sama dengan massa dikali 10 dibagi 40, 80 sama dengan massa dikali 10, maka massa yang dibutuhkan yaitu 8 gram. Prosedur pembuatan NaOH 2 molar dengan volume 100 ml yaitu timbang padatan NaOH sebanyak 8 gram, lalu masukkan padatan ke dalam gelas beker, lalu masukkan aquades sebanyak 50 ml ke dalam gelas beker, aduk hingga semua padatan larut, lalu masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur dan masukkan larutan NaOH yang telah dibuat. Tambahkan aquades hingga tanda batas labu ukur, lalu kocok larutan hingga homogen. Kemudian soal yang ketujuh yaitu dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan fungsi bahan berikut. Yang pertama larutan gelatin, yang kedua larutan formaldehida 40%, dan yang ketiga mengapa harus ditambahkan basa, asam dan phenolphthalein pada formalin sampai merah muda. Jadi jawaban yang A yang pertama yaitu fungsi dari larutan gelatin adalah sebagai reagen yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Nah, gelatin ini memiliki sifat yaitu bahan pembuat gel atau gelling agent. Kemudian yang kedua, larutan formaldehida 40% berfungsi untuk reaksi gugus amino yang tidak bermuatan atau dapat menghilangkan kebasaan gugus amino sehingga gugus amonium dapat membuffer pada pH yang lebih rendah dan dapat dititrasi dengan menggunakan indikator. Lalu yang ketiga, penambahan basa itu bertujuan untuk membuat larutan gelatin bersifat basa. Penambahan asam bertujuan untuk membuat suasana pH larutan menjadi 8 agar enzim tripsin dapat bekerja dengan baik. Kemudian penambahan phenolphthalein bertujuan untuk atau sebagai indikator yang menunjukkan perubahan warna yang terjadi. Kemudian soal yang ke-8 terdiri dari beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu jelaskan dan beri contoh yang pertama yaitu peristiwa salting in dan salting out. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Salting in ini dapat terjadi ketika konsentrasi garam rendah, yang mana ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah molekul protein bersatu sehingga protein tetap larut. Sedangkan salting out adalah metode presipitasi protein dengan menambahkan garam ke dalam protein hingga didapatkan larutan jenuh pada protein. Salting out terjadi ketika konsentrasi garam tinggi yang mana ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya air dari kloid protein sehingga dapat menurunkan kelarutan protein. Nah, contoh dari salting in ini adalah riboflavin yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam nicotinamidum. Sedangkan contoh
contoh salting out yaitu kelarutan minyak atsiri dalam air yang turun jika ke dalam air ditambahkan NaCl jenuh. Kemudian soal yang berikutnya, yang masih nomor 8, yaitu jelaskan dan beri contoh. Biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari reaksi biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu dapat terjadi. Nah, uji biuret menggunakan reagen biuret, yaitu reagen yang mengandung NaOH dan CuSO4 encer. Reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein. Fungsi bereaksi NaOH dan CuSO4 adalah untuk membuat suasana larutan menjadi basah. Pembentukan warna disebabkan karena adanya ion kompleks Cu+ dengan ikatan peptida protein sehingga terjadi perubahan pada sampel yaitu menjadi warna ungu. Adapun persamaan reaksinya itu dapat kita lihat pada slide yang ada di bagian kanan. Selanjutnya masih pada pertanyaan nomor 8, yaitu jelaskan dan beri contoh. Untuk pertanyaan C, isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan bersama-sama? Kemudian di pertanyaan yang D, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau buah masak. Jadi, untuk jawaban yang C, tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini karena DNA dan RNA harus dipisahkan terlebih dahulu untuk bisa melakukan isolasi DNA dan RNA. Kemudian jawaban yang untuk pertanyaan D, kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang, yang mana kandungan gula alami, vitamin, antioksidan, dan air cenderung lebih banyak saat buah mengalami kondisi matang dibandingkan saat mentah. Hal ini karena buah telah mengalami proses pertumbuhan dan pematangan secara sempurna, sehingga kandungan vitamin yang ada pada buah matang lebih banyak dan lebih baik untuk dikonsumsi. Kemudian, untuk pertanyaan E nomor 8, jelaskan dan beri contoh, jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel lagi. Jadi jawabannya yang pertama, adapun langkah kerja praktikum glikolisis sel lagi yaitu pertama sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Lalu pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Ke dalam Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Lalu ke dalam Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Lalu Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dikocok dengan cara dibolak-balikkan secara perlahan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Lalu penetapan kadar etanol, yang mana pertama cawan penguap, crucible, dan cawan Petri dirangkai hingga menyerupai alat piring Conway. Rangkaian alat dibuat sebanyak 5 buah. Pada rangkaian 1, ke dalam crucible dimasukkan 3 ml larutan asam dikromat. Kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguap yang berada di luar crucible, dimasukkan 0,5 ml larutan standar dan 1 ml larutan Na2CO3 20%. Selanjutnya ditutup dengan segera, kemudian dikeram pada suhu 900 derajat Celcius selama 20 menit. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Lalu crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Seperti pada rangkaian 1, pada alat rangkaian 2, 3, dan 4 juga dimasukkan larutan asam dikromat sebanyak 3 ml, kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguap yang berada di luar crucible, dimasukkan 0,5 ml larutan uji dan 1 ml larutan Na2CO3 20%. Selanjutnya ditutup dengan segera, kemudian dikeram pada suhu 900 derajat Celcius selama 20 menit. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam labu dan diencerkan hingga 25 ml.
Larutan asam dikromat dimasukkan ke dalam labu 25 ml, kemudian diencerkan untuk dijadikan sebagai larutan blanko, dan larutan diuji absorbansinya dengan panjang gelombang atau lambda 450 nanometer. Selanjutnya soal yang ke-9, yaitu asam amino memiliki kurva titrasi yang khas seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Kurva titrasi menunjukkan adanya keadaan yang berbeda. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan makna gambar tersebut, kemudian apa hubungan titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut. Percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Nah, makna gambar tersebut atau gambar yang ada pada sebelah kiri adalah pada pH yang sangat rendah, maka sebagian besar asam amino terprotonasi menjadi NH3, CHR, COOH, yang mana bersifat donor proton, yang mana muatannya adalah positif 1 atau plus 1. Ketika dititrasi, maka gugus COOH akan melepaskan protonnya membentuk NH3, CHR, dan COO-, yang mana muatannya sama dengan 0. Lalu dititrasi kembali dan gugus NH3 asam amino akan terdeprotonasi menjadi NH2, CHR, dan COO-, yang mana muatannya adalah negatif 1 atau min 1. Nilai pKa1 sama dengan 2,34 memiliki arti setengah dari asam amino, yaitu gugus pertama sudah menjadi basa konjugasi dan setengah sisanya ada dalam bentuk asam. Hal ini membuat konsentrasi asam akan berbanding lurus dengan konsentrasi basa konjugasi, sehingga nilai pKa1 akan sebanding dengan nilai pH asam amino. Gugus yang memiliki kekuatan asam yang lebih kuat akan terdeprotonasi terlebih dahulu, yaitu gugus karboksil. Setelah itu, gugus amino akan terdeprotonasi setelah gugus karboksil habis dititrasi basa. Gugus amino akan habis terdeprotonasi pada pKa yang bernilai 9,69. Dalam kurva terdapat titik isoelektrik yang bernilai 6,02, yang mana pada keadaan ini sebagian asam amino itu adalah dalam bentuk NH3, CHR, COOH, dan sebagian berupa NH2, CHR, dan COO-. Lalu untuk jawaban yang kedua, hubungan titrasi formal asam amino dengan kurva adalah dapat memudahkan menentukan titik isoelektrik dan titik ekuivalennya berdasarkan bentuk kurva titrasi dan jenis asam amino, asam, serta basa yang digunakan. Selain itu, dapat juga memberikan pengukuran kuantitatif dari pKa masing-masing gugus yang mengiam. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga atau yang C, larutan gelatin berfungsi untuk sebagai reagen yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Larutan NaOH berfungsi untuk membasahkan larutan gelatin. Yang ke-10 yaitu pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep atau masalah berikut. Yang pertama, fase diam dan fase bergerak. Jadi fase diam ini adalah fase yang akan menahan komponen campuran, yang mana akan dilalui oleh fase gerak untuk memisahkan komponen yang ada pada campuran. Sedangkan fase bergerak adalah suatu senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam satu campuran. Contoh fase diam ini adalah kertas serap yang seragam dan selulosa kertas. Sedangkan contoh fase gerak yaitu dapat berupa cairan seperti air, etanol, asam asetat, atau gas. Yang kedua, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh tersentuh oleh jari? Jadi, hal ini karena dapat mengganggu proses kromatografi, yang mana tangan atau jari seringkali dalam keadaan lembab, karena dapat mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase gerak. Inilah yang akan mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Selain itu, sampel juga akan terikat dengan kuat dengan senyawa organik, sehingga harga RF-nya bisa berubah. Kemudian yang C, ruang kromatografi diharapkan telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Mengapa ruang kromatografi harus jenuh dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen? Jadi tujuan kromatografi harus jenuh itu adalah untuk mengoptimalkan proses pengembangan fase gerak, memperkecil penguapan pelarut, dan menghasilkan bercak lebih bundar dan lebih baik. Totalan standar dan sampel tidak boleh terendam eluen karena dapat melarut dalam pelarut
yang bisa merusak hasil penontolan sehingga tidak dapat teridentifikasi. Kemudian yang D, mengapa dalam pencobaan kromatografi kertas standar amino sangat mutlak diperlukan? Jadi standar amino mutlak diperlukan untuk dapat memudahkan mengidentifikasi asam amino yang ada pada sampel. Asam amino akan bereaksi dengan ninhidrin, yang mana reaksi ini akan digunakan untuk uji bercak mendeteksi adanya asam amino pada kertas kromatografi. Nah, sekian pemaparan jawaban saya untuk UAS Praktikum Biokim. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om.